wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat yang saya hormati, pertama-tama saya mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya dengan izin dan kuasa-Nya lah kita pada siang hari ini masih sempat diberikan kekuatan kesehatan dalam melaksanakan kewajiban kita setiap harinya sebagai guru. Terima kasih pula saya ucapkan kepada Bapak Ibu guru yang telah meluangkan waktu untuk bisa hadir menghargai undangan saya sama-sama dalam mengikuti diseminasi tentang budaya positif yang saya akan lakukan pada hari ini. Nah, sebelumnya saya akan membuka kegiatan diseminasi ini dengan melafazkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan diseminasi pada siang hari ini saya buka dengan resmi. Nah, kemudian masuk pada acara selanjutnya, yaitu pemaparan tentang diseminasi budaya positif yang ada di budaya positif yang telah saya terima atau saya ikuti pada diklat calon guru penggerak modul 1.1 kemarin. Nah, Bapak Ibu guru, sebelum saya masuk pada sebelum membahas tentang apa itu budaya positif, mungkin Bapak Ibu guru lebih hebat dari saya. Saya hanya diberikan hari ini saya bukan menggurui Bapak Ibu guru, saya hanya memiliki ilmu sedikit yang saya dapat dari diklat calon guru penggerak 3 bulan kemarin. Di sini kami sudah beberapa modul yang telah kami selesaikan. Dalam modul ini ada modul 1.1, di dalam 1.1 ada subnya, yaitu modul 1, 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Nah, pada modul 1.4 ini kita kemarin sudah membahas tentang modul budaya positif. Nah, modul budaya positif ini akan diimplementasikan kepada Bapak Ibu guru, terutama kita implementasikan di dalam kelas masing-masing. Bapak Ibu guru, mungkin budaya positif ini Bapak Ibu guru sudah sebagai guru dari sejak dibebankan menjadi tugas seorang guru. Budaya positif yang saya maksud di sini ada beberapa tahapan. Nanti sebentar kita akan melihat dan mendiskusikan, dan saya pun butuh saran dari Bapak Ibu guru untuk bagaimana cara kita menerapkan di sekolah ini, terutama pada anak-anak kita. Bapak Ibu guru yang hebat, baiklah, saya akan memaparkan beberapa materi tentang budaya positif yang akan kita terapkan di dalam sekolah ini, terutama di dalam kelas. Yang ada di kelas ini akan menerapkan budaya positif tersebut. Lanjut, pada budaya positif ini ada konsep utamanya, yaitu yang pertama, perubahan paradigma belajar.
yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, yang keenam keyakinan kelas, dan ketujuh segitiga restitusi. Nah, dari ketujuh konsep modul budaya positif ini kita akan bahas satu persatu tujuan masing-masing dari konsep budaya positif. Yang pertama kita bahas pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Di mana pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, yang dimaksud dengan berdiferensiasi di sini, kemarin kita mungkin seorang guru, cara pembelajaran kita di dalam kelas itu secara klasikal atau selalu memandang anak itu sama. Padahal seharusnya anak itu, kalau dalam diferensiasi itu kita menghadapi anak sesuai dengan kebutuhan mereka. Apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan. Seperti itulah yang tertera dalam 6 dimensi profil Pancasila. Yaitu yang pertama, yang hari-hari tiap pagi anak-anak kita yel-yelkan di barisan, ada 6 dimensi profil Pancasila. Yaitu yang satu, yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, mandiri. Kelima, kreatif dan bernalar kritis. Nah, itulah yang 6 dimensi profil Pancasila yang akan kita wujudkan dalam pembelajaran paradigma baru. Berikut tentang budaya positif. Nah, mungkin Bapak Ibu guru yang hebat, istilah budaya positif ini, kalau boleh saya tanya, menurut Bapak Ibu guru yang bagaimana? Yang keseharian yang kita sebelum melihat yang ada di slide ini. Mungkin mana budaya positif yang kita sering dengar itu tentang disiplin. Di mana disiplin di sini menjadi suatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Di mana yang dimaksud di sini anak menerapkan disiplin, menjalankan disiplin karena takut dihukum. Nah, takut dihukum di sini dia tidak merasa nyaman, karena takut dia tidak menjalankan aturan yang ada, bakalan ada hukuman. Nah, di situ dia tidak nyaman. Saya buat salah, sementara habis kalau saya salah pasti dia ada hukum. Kemudian, nah makanya kita di sini sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsiktik, di mana intrinsik adalah motivasi dari dalam, bukan dari luar. Contoh satu, dia datang terlambat. Resiko dia tidak aturan. Apabila kita datang terlambat, apa yang akan kita dapati? Kalau kita hanya bermotivasi dari luar, yang dikatakan ekstrinsik ini, itu cuma karena saya takut kalau tidak sekolah, mau pulang di rumah, orang tua mau kasih sakit. Kalau itu dari dalam diri kita sendiri, kita menjalankan disiplin itu, supaya apa?
saya punya diri jadi baik, bukan karena ada iming-iming dari luar atau itakuti dari luar. Oke, berikut. Budaya positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesalahan serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman ataupun hukuman. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, anak melakukan budaya positif disiplin itu dia terapkan bukan karena dia ingin ada penghargaan, dia takut akan hukuman atau ada ancaman dari luar, tetapi dia berbuat disiplin karena ia ingin menjadi diri yang lebih baik lagi. Berikut, mengenai budaya positif tadi kita terapkan, kita harus mengacu pada kebutuhan dasar manusia. Jelas, kebutuhan dasar manusia kita kalau tidak tidak dipenuhi orang kebutuhan, jelas orang mau jadi satunya, mau jadi orang yang tidak baiklah atau mau jadi preman lah kan. Kebutuhan dasar yang ada pada manusia ini, yang pertama bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Yang dimaksud yang pertama bertahan hidup. Yang bertahan hidup jelas kita kalau mau bertahan hidup harus ada makan dan minum, sandang pangan. Bertahan hidup ada tempat tinggal. Nah, yang kemudian ini untuk anak-anak ya, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kebutuhan dasar manusia kita jelas kita anak-anak itu membutuhkan kasih sayang dan rasa ingin diterima. Seperti anak di dalam kelas selalu bakal lakukan. Orang sebagai guru, sebagai orang tua jelas ini anak kenapa? Oh dia kalau orang sayang-sayang dia mendengar. Itulah yang dikatakan dia butuh kasih sayang dan rasa ingin diterima. Ketiga, penguasaan. Nah di sini anak ada karakternya yang ingin selalu menang sendiri. Dia ingin dia yang berkuasa di dalam kelas. Nah kita harus memahami semua kebutuhan dasar yang ada pada diri mereka. Berikut, kebebasan. Kenapa dia suka begini? Kenapa kalau kasih dia masuk di dalam kelas dengan tertib, di dalam kelas aman, dia suka ya bagaimana ya? Nah di situ mungkin dia butuh kebebasan. Nanti sebentar kita akan bahas selanjutnya. Yang berikut, kesenangan. Disiplin, dia selalu berbuat nakal di dalam kelas, dia selalu batoki-toki orang, mungkin itu merupakan dia punya kesenangan. Itu kita harus sebagai guru harus mampu memahami kebutuhan dasar manusia. Nah, dari kebutuhan dasar tadi akan timbul motivasi perilaku manusia. Jelas kalau kita penuhi semua kebutuhan, pasti ada motivasi. Sama dengan orang, anak-anak pergi di sekolah, tidak kasih jajan, tidak kita penuhi kebutuhannya, jelas dia mau pergi di sekolah tidak semangat, tidak suka. Nah, kebutuhan motivasi perilaku manusia di sini merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, untuk memotivasi perilaku manusia ini kita harus ada 3 yang kita lakukan. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman supaya anak nyaman, perilaku anak ada, motivasi perilaku anak ada. Kita harus yang pertama menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, di mana murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi dari luar, cuma karena takut dihukum. Yang kedua, dia melakukan motivasi
motivasi perilaku, melakukan motivasi karena ia ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, di mana dia melakukan disiplin aturan yang kita buat di dalam kelas karena ia ingin mendapat imbalan merupakan motivasi, tetap ini merupakan motivasi dari luar. Nah, untuk yang ketiga, memotivasi perilaku manusia, kita harus menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, di sini yang harus mungkin dari ketiga Bapak Ibu kita sekalian perhatikan, dari ketiga motivasi ini mungkin yang motivasi ketiga yang akan bisa kita lakukan, di mana menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini motivasi dalam menghargai nilai kebajikan itu, dia menghargai dirinya sendiri dan menghargai orang lain, di mana aturan yang dibuat seharusnya kita hadir tepat waktu. Jika dia tidak melakukan, yang rugi siapa? Diri sendiri. Yang rugi juga orang lain. Karena apa? Aturan kita sudah buat sama-sama dilanggar. Seperti itu. Nah, dari motivasi tersebut akan timbul konsep disiplin dengan identitas gagal. Kita akan menerapkan ketiga motivasi. Mungkin akan ada konsep yang akan timbul, yaitu konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang pertama, kita akan melakukan hukuman, di mana hukuman di sini akan menyakitkan dirinya, dirinya tidak nyaman, murid merasa takut, merasa dipaksa, murid menyembunyikan kesalahan, serta murid menjadi rendah diri. Dia menyembunyikan kesalahan, dia mau jujur, kalau saya jujur pasti ibu mau kasih sakit. Berikut konsep disiplin yang kedua, penghargaan. Nah, ini juga mungkin tidak efektif karena merusak hubungan antara sesama. Dia babeken begitu, ibarat kasih hadiah. Jelas yang lain iri. Tadi ibu sudah dapat dia, kita ada berbuat baik. Nah, yang berikut mematikan kreativitas mereka. Mereka seharusnya ada orang mereka kreatif, tetapi karena ingin ada penghargaan, ini kreativitas yang dia buat, ini kreatifnya dia ini entah dia tiru dari orang atau dari dirinya sendiri. Berikut, menghukum dengan sistem ranking. Nah, ini mungkin di kurikulum K13 kita ditiadakan untuk pengumuman ranking. Disinilah yang kita, karena itu merupakan penghargaan. Di saat kita mengumumkan ranking, anak semua itu pasti suka rankingnya di atas semua. Nah, untuk berikut dia tidak dapat ranking, jangankan pikir dari perasaan. Orang saja bakal saya umum, dia tadi kemarin dapat juara, besok tidak bagaimana sementara orang tua bertanya, kenapa dia turun kenapa begini. Termasuk tidak efektif. Yang berikut, merampas hak menghargai dirinya. Kembali yang tadi sudah diurai di motivasi perilaku. Tidak menghargai dirinya karena yang dia buat hanya untuk mengharapkan penghargaan. Kalau memang dari hatinya sendiri dia buat, inisiatifnya sendiri, dia hargai, dia punya diri. Ini kreatif, ini saya buat dari diri saya sendiri, bukan dari nyontek. Nah, tadi ada konsep disiplin yang gagal. Sekarang kita mengulas tentang konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, di identitas sukses ini ada dua, yaitu penerapan konsekuensi dan restitusi. Mungkin yang kemarin yang Bapak Yolis punya teman kita undang, alhamdulillah saya terbantu dengan modul yang Bapak berikan kemarin, saya download, ternyata itu modul di 1.4. Nah, di sini penerapan konsekuensi. Jelas kalau ada aturan pasti ada konsekuensinya. Nah, di sini konsekuensi termasuk pada penerapan konsep disiplin identitas sukses, yaitu satu, penguatan jangka pendek,
perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, dan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Di mana perlu monitoring berkelanjutan. Contoh, anak berbuat salah di dalam kelas. Dia mengotori kelas yang sudah teman-teman bersihkan. Nah, kita di sini, kita sebagai guru langsung, kau yang mengotori lantai, cepat ambil pel, bersihkan. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan. Jelas kita harus monitoring dia. Oh, so bersih itu yang kau kerjakan. Yang berikut, stimulus respon. Kita harus selalu mengingatkan dia. Kau harus bersihkan itu. Kemudian murid menghormati peraturan. Oke, karena konsekuensinya kalau mengotori kelas harus dibersihkan oleh yang melakukan. Kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Kita sebagai guru tidak memberikan kesempatan kepada dia merenungi kesalahan yang dia buat. Hanya langsung, kau menumpahkan, kau langsung bersihkan itu, bersihkan itu lantai sampai bersih. Nah, seperti itu. Nah, begitu berikut ke konsep disiplin restitusi. Kata restitusi juga ini saya juga baru dengar karena kemarin di modul 1.4 sama-sama kita belajar. Nah, di sini murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Ketiga, murid menghormati dirinya dan orang lain. Keempat, teori kontrol dirinya memegang kontrol. Kalau yang di konsekuensi yang memegang kontrol adalah guru, karena guru yang bersuruh kau bersihkan ini. Nah, di restitusi teori kontrol dipegang oleh siswa. Yang berikut, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, di sini murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Kita sebagai guru, mohon maaf ini kalau Bapak Ibu guru, saya juga ini merubah saya punya pola pembelajaran di dalam kelas dengan pola penerapan disiplin yang ada di dalam kelas. Bukan saya menggurui, sekali lagi saya mohon maaf Bapak Ibu guru, saya bukan menggurui, tapi saya rasa berdosa kalau ini aksi nyata saya. Seharusnya bukan dibentuk dalam begini, terserah saya mau bentuk langsung video, cuma saya ketik ada pertemuan dengan guru tapi tidak dibuktikan dengan begini, boleh, dan ini akan diunggah ke PMM. Oke, kita balik. Restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya, di mana anak mau bertanggung jawab dengan apa yang dia buat dari dirinya sendiri, bukan nanti guru suruh. Berikut, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Nah, seharusnya kita guru, kita harus cari tahu dulu masalahnya sampai kenapa dia menumpahkan mengotori kelas. Yang berikut, murid menghormati dirinya dan orang lain. Dia menghormati dirinya dan orang lain. Kita memberikan waktu untuk dia bertanya. Nah, ini setelah kau mengotori kelas, apa yang kau lakukan? Kalau yang di konsekuensi kita langsung suruh bersihkan ini lantai, tanpa kita memberi kesempatan kepada anak. Seharusnya dia yang pertama dia minta maaf dulu. Oh, maaf Bu, saya mengotori kelas tidak sengaja. Nah, dia mau menghormati kita dulu dan juga menghormati dirinya sendiri. Berikut, teori kontrol. Nah, yang di sini yang dimaksud dengan teori kontrol, dengan perbandingan dengan konsekuensi, dia tahu apa yang akan dia buat. Dia pertama dia minta maaf dulu, yang kedua kemudian dia membersihkan lantai yang dia kotori. Nah, berikut murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Dari dia kita berikan waktu untuk apa yang akan dia lakukan dari awal sampai akhir, pasti dia akan semangat. Dan ini mungkin Bapak Ibu guru
yang hebat. Kalau saya jujur, saya punya pelan-pelan saya buat, alhamdulillah ada dia punya, mulai ada tanda-tanda. Dan alhamdulillah, makanya saya tidak mau pindah di kelas tinggi. Memang semua orang terapkan karakter dari yang di bawah. Biar saja yang kelas 6 itu kemarin. Berikut. Konsep disiplin pendekatan restitusi. Di mana sebuah cara menanamkan disiplin positif pada anak. Nah, di sini pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter lebih baik. Menurut Gosel, restitusi memiliki ciri-ciri. Yang pertama, bukan menembus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Kedua, memperbaiki hubungan. Nah, ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Fokus pada karakter dan menguatkan fokus pada solusi. Nah, di sini bukan menembus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Nah, di sini tadi dia melupakan itu bukan kita dia membersihkan itu karena dia harus tebus kesalahannya, tidak. Tapi kita belajar dari dia berbuat itu apa yang akan dia lakukan atau apa yang akan terjadi pada dirinya. Jelas yang orang guru pasti marah. Yang berikut, memperbaiki hubungan. Nah, hubungan kita dengan anak supaya anak tidak marah sama, oh ibu, padahal saya masih mau minta waktu, bilang langsung kasih bersih. Nah, itu hubungan kita tidak jadi baik. Dengan adanya restitusi, kita memperbaiki hubungan dengan menanyakan dulu apa yang akan dia lakukan sebelum membersihkan lantai tersebut. Nah, semua yang kita berikan pada anak itu merupakan tawaran, bukan paksaan. Harus dipaksa bersihkan lantai. Kita tawarkan saja, kau mau apakan ini lantai sampai agar terlihat bersih. Berikut, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Dirinya kita tuntun melihat apa yang dia lakukan ini baik atau tidak, akan merugikan orang lain atau tidak. Nah, berikut, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, dan tadi di kebutuhan dasar manusia kita cari kenapa dia begitu, apa yang dia inginkan, apa itu DP kesenangan karena suka berbuat nakal seperti itu, atau dia butuh diperhatikan oleh guru. Nah, seperti karena anak-anak paling banyak kita mereka butuh perhatian, dan itu mungkin saya juga belajar sama-sama semua orang kekurangan. Orang kurang perhatian dari orang lain, jelas cari perhatian orang lain. Seperti itulah anak-anak di luar sana kita tidak perhatian. Kita sebagai guru lah tempat mereka untuk minta perhatian, bukan karena apa, minta disayangi. Juga bukan juga membuat mereka melunjak menginjak guru punya kepala. Kemudian fokus pada karakter. Nah, di sini fokus pada karakter. Kita mereka yang berbuat, bukan langsung kita otomatis kita marah dengan apa tahapan yang kita sudah berikan itu, mungkin dia akan sadar karakternya. Oh, ternyata saya kalau berbuat begini saya harus bertanggung jawabkan ini, tapi dari dalam. Kalau kita yang suruh jelas bukan lagi pengalaman. Ini hari orang tegur, pasti besok dia buat pulang. Berikut. Nah, di sini ada perbedaan kasus siswa yang tidak mengerjakan PR dengan menerapkan 3 disiplin tadi: hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah,
Tadi kita sudah ulas, mungkin kalau kita menerapkan hukuman, guru menghukum siswa tersebut untuk berdiri di depan kelas selama 10 menit. Guru marah siswa dan mencari takut. Jelas? Ini kita seorang guru yang sering kita buat itu awalnya marah. Nah, berikut tapi itu mungkin saya sudah dapat, menurut saya itu tidak efektif. Berikut konsekuensi. Di sini ada konsekuensi. Yang pertama, guru ini untuk kasus yang tidak mengerjakan PR ya. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau mengerjakan sebanyak 3 kali. Kemudian guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Mungkin ini masih bisa kita lakukan, tapi termasuk tidak efektif. Karena 3 kali, sedangkan cuma 1 kali kita berikan, mereka tidak mengerjakan, apalagi 3 kali. Berikut penerapan restitusi. Di sini yang pertama kita lakukan, guru menanyakan keyakinan kelas pada siswa dan membantu siswa. Di mana kita sudah sudah membantu keyakinan atau peraturan yang ada di kelas. Kita cantumkan tentang peraturan tidak mengerjakan PR. Nah, kemudian yang kedua, menyelesaikan masalahnya. Apa masalahnya sampai dia tidak sempat menyelesaikan PR. Yang ketiga, guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Dengan menerapkan restitusi ini mungkin kita harus terbuka. Oh, ya bukan cuma sama dengan contoh Paru, bukan cuma Paru juga yang tidak sempat mengerjakan PR. Ada juga teman-teman yang lain yang kemarin-kemarin seperti itu, dia menghargai. Kita terbuka, mereka mau menghargai kita. Nah, berbicara tentang restitusi tadi, kita harus mengetahui 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Yang pertama, hukuman. Mungkin tadi sudah kita bahas. Patuhi aturan sekolah dan belum bisa masuk ke dalam kelas. Ini kasus yang terlambat datang ke sekolah. Itu adalah bentuk perintah hukuman. Pembuat rasa bersalah. Berapa kali Bu Guru memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu. Itu kita seakan-akan membuat anak tersebut merasa bersalah. Kita sebagai teman, ayolah yang disiplin, buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Tetapi menurut bukan menurut saya, kemarin kami sudah bahas di ruang diskusi kolaborasi. Sebagai teman juga itu mungkin belum tidak efektif. Karena apa? Mungkin cuma gurunya yang di kelas yang menganggap dia berteman dengan guru yang lain tidak toh. Nah, di sini mereka hanya kalau ibu ini kita suka, dia panggil baku taman. Tidak menutup kemungkinan guru yang lain yang akan dia hadapi dia berbuat salah. Berikut pemantau. Kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Nah, mungkin ini juga kita bisa terapkan karena kita setiap membuat peraturan pasti ada konsekuensi. Nah, berikut posisi kita sebagai manajer. Di sini kemarin kami sudah bahas kelima posisi kontrol yang ada, yang paling bagus, yang efektif kita terapkan sebagai guru adalah manajer. Di mana pertanyaan yang harus kita lontarkan pada anak-anak adalah, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kita tanyakan dulu sama mereka, apa yang mereka, kenapa kau diundang kemari? Apa yang seperti ini, yang terlambat sekolah, kita undang ke depan. Adik tahu kenapa ibu ada undang di dalam kelas?
ini alhamdulillah saya terapkan. Orang sudah, walaupun itu beberapa hari saya mau tanya ulang, iya, saya hari apa ada datang terlambat. Nah, seperti itu. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Kita lanjutkan pertanyaan pada anak. Datang terlambat itu menurut adik bagus atau tidak? Nah, kalau dia sama dengan tadi saya apa sama Pak Harul, itu sebenarnya saya belajar penerapan apa? Manajer. Kalau Pak Harul dapat naik kelas, apa yang Pak Harul rasakan? Pak Harul punya hati. Dia langsung jawab, senang. Apalagi Papa senang, Mama senang. Itu seperti itulah pertanyaan yang kita akan untuk penerapan 5 posisi kontrol, yaitu manajer. Alhamdulillah, mungkin dari kelima ini pelan-pelan ternyata di kegiatan CGP yang saya ambil nilai positifnya yang paling bagus merubah kita untuk menjadi guru yang sebenarnya. Dan di situ saya selalu berargumentasi, membuat apa sama teman-teman. Ternyata ini salah satu. Semoga dengan adanya apa yang kita terapkan di sekolah, di dalam kelas, kita sebagai guru yang sebenarnya insya Allah anak-anak kita akan berubah, mereka yang akan mengantarkan kita ke tempat yang lebih baik. Amin. Saya tidak mengambil positifnya, ia bilang Amari mau jadi tidak. Berikut dari kelima posisi kontrol tadi, kita membentuk keyakinan kelas. Mohon maaf, ini yang kemarin Bapak Budi sampaikan kemarin, mengapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas. Contoh, 1, mengapa kita memiliki peraturan menggunakan helm saat mengendarai kendaraan bermotor? Mengapa? Ini pertanyaan pemantik, mengapa kita harus helm? Bukan pengaruh dari luar, pengaruh dari dalam diri kita sendiri. Untuk kalau pengaruh dari luar, mungkin kalau tidak pakai helm dia dapat tilang. Untuk keselamatan, ya betul. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan? Kemarin karena Pak Budi sampaikan, orang belum sampai ke situ, makanya tidak ada pertanyaan yang orang bedakan ini pertanyaan. Tetap saja untuk keselamatan jiwa, kesehatan. Nah, berarti keyakinan itu beda dengan peraturan. Keyakinan kita yakini dari dalam hati, bukan diatur. Karena kalau diatur tidak pakai helm, dia dapat tangkap, ada doi bayar. Oke, ini keyakinan kelas yang kami buat kelas 2. Nanti Bapak Ibu guru, insya Allah saya sama-sama dengan saya membuat keyakinan kelas di dalam kelas. Untuk membentuk keyakinan kelas di sini, yang pertama lebih abstrak dari peraturan, tidak usah yang susah untuk dipahami. Yang berikut sedikit saja agar mudah diingat. Yang berikut berupa pernyataan universal, di mana pernyataan di sini tentang yang masih ada, yang bisa kita, yang sesuai dengan lingkungannya kita. Berikut dibuat dalam bentuk positif, jelas dalam bentuk positif yang kita buat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Kemudian semua warga kelas dan sekolah dilibatkan dalam membuat. Dalam berikut pembentukan keyakinan kelas, kita
memahami segitiga restitusi. Karena keyakinan kelas jelas, walaupun keyakinan jelas ada yang melanggar. Nah, di saat anak-anak kita melanggar keyakinan yang kita buat, kita akan menerapkan segitiga restitusi, di mana yang pertama menstabilkan identitas, yaitu kita semua dan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, di mana semua perilaku memiliki alasan. Yang ketiga, keyakinan kelas, kita semua memiliki motivasi internal. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kita ada anak yang melanggar aturan, kita undang, kita stabilkan kita menstabilkan identitasnya. Datang dia di depannya kita mengajukan pertanyaan yang satu. Apakah Anda tahu Anda diundang di sini? Yang berikut. Apa? Jelas dia melakukan kesalahan, ada alasan. Kita tidak mentah-mentah langsung, ya bagaimana tidak begini, kan harus begini. Kita harus menanyakan dulu sebelumnya. Kita menstabilkan itu, kita memberikan pernyataan juga. Oh iya, bukan cuma kau yang berbuat salah seperti ini, teman-teman juga pernah berbuat salah seperti ini. Nah, jika berbuat salah seperti ini, apa yang Anda rasakan, apa yang Anda ya maksudnya yang yang tidak enak sama dia membuat salah itu, apakah hatinya enak atau tidak, seperti supaya dia tidak tegang dengan ibu undang kita, ibu mau pukul kita, ibu mau kasih hukuman kita. Bu, pertanyaan Bu. Mau bertanya ini Bu terkait budaya positif, boleh? Atau diselesaikan dulu kemudian? Oke, yang berikut validasi tindakan yang salah. Terima kasih. Sebenarnya validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Nah, seperti tadi kita tanya kenapa dia berbuat seperti itu, apa alasannya. Sama dengan dia tidak mengerjakan PR, kenapa semalam tidak kerja PR? Oh, saya begini tadi malam Bu. Oh, berarti lain kali selesaikan dulu pekerjaan PR, kemudian boleh ikut sesuaikan waktu. Kalau kau ikut dengan mama pergi ke begini, oh ada PR saya selesaikan dulu. Berikut keyakinan kelas, kita tanyakan keyakinan kelas. Kembali kita ke keyakinan kelas. Masih ingatkah keyakinan kelas yang kita buat bersama kemarin? Oke, sebutkan apa? Harus mengerjakan PR, kemudian menghargai dan menghormati guru dan orang tua, guru dan teman. Nah, di sini kita semua memiliki ini adalah motivasi dari dalam. Dari dalam. Karena kita keyakinan kelas, mereka ingat. Kalau kita ingatkan keyakinan kelas, nah, di situ konsekuensinya apa? Kalau kita melanggar itu, tidak mengerjakan PR, apa yang akan kau buat? Kita kasih pilihan dia. Dia mau mengulang kembali itu PR, tetapi dengan cara yang tidak membebankan dirinya. Terima kasih kepada Pak Yoris, silakan pertanyaan. Mike. Halo, tes. Ya, terima kasih Ibu instruktur kita, Ibu materi narasumber pada hari ini. Terima kasih atas kesempatan. Saya rasa ini merupakan materi yang sangat menarik dan sekiranya harus disebarluaskan, terutama bagi kita yang mungkin sampai saat ini masih berjuang untuk bisa masuk ke dalam calon guru penggerak. Nah, ini terkait budaya positif. Saya menggarisbawahi bahwa tema ini adalah merupakan budaya positif. Nah, ketika kita berangkat dari sini, justru tadi sudah menjelaskan, Ibu pemateri menjelaskan bahwa ada segitiga restitusi. Ini sangat menarik.
bahkan ada 3 antara konsekuensi, hukuman, dan restitusi. Nah, sebelum kita ke kelas, sebelum kita buat keyakinan kelas, ini saya rasa dari pemateri mungkin bisa dibahasakan ke kepala sekolah atau bisa didiskusikan ke kepala sekolah terkait budaya positif yang ada ini. Artinya apa? Sehingga ketika ada gejolak yang terjadi di dalam sekolah, baik intern maupun eksternal, itu kita bisa mengantisipasinya. Karena apa? Kita sudah mendapatkan ilmu budaya positif. Seperti itu. Jadi saya harapkan budaya positif ini bukan hanya di lingkup kecil. Artinya baru di kelas 2. Saya alhamdulillah kelas 2 sampai dengan hari ini penataan dan baik dari proses pembelajarannya, dari attitude-nya itu sudah lumayan bagus. Tapi alangkah baiknya ini menular ke semua kelas dan bisa diterapkan di sekolah ini terkait budaya positif. Dan kita bisa buat keyakinan kelas dengan orang tua wali murid. Ini yang saya maksud. Artinya apa? Ketika mereka melanggar keyakinan yang sudah kita buat, maka efeknya mereka sendiri yang rasakan. Ini yang saya harap. Kenapa? Kita sendiri sudah buat keyakinan dengan mereka. Saya rasa ada banyak media sosial yang bisa kita jadikan sebagai media untuk memfasilitasi antara orang tua dengan guru terkait budaya positif. Dan ini harus. Saya merasa seperti ini harus. Karena ini budaya positif. Tugas kita adalah mendidik, melatih, membimbing, mengajar, dan seterusnya. Sehingga harapan kita, adik-adik atau anak-anak yang jebolan dari SDN Lulo ini bukan hanya cerdas secara intelektual, tapi secara spiritualnya juga dia hebat. Jadi saya berharap mungkin Ibu Ulin bisa koordinasi dengan Ibu Kepala Sekolah, kita terapkan. Kalaupun ini disetujui oleh Ibu Kepala Sekolah, kita buat keyakinan dengan orang tua wali murid. Ketika ada yang dilanggar, entah dia hukuman ataupun restitusi ataupun konsekuensi, itu nanti kita kesepakati bersama dengan orang tua wali murid. Dan itu tidak bisa diganggu-gugat oleh pihak-pihak lain, karena itu sudah merupakan budaya kita yang ada di sekolah dan harus diterapkan. Ini yang berikut, ini tentang penegakan disiplin. Saya sangat bersyukur sekali terkait disiplin ini. Ya. Nah, entah kalau ada yang melanggar, maka tadi konsekuensinya seperti apa? Saya baru dengar istilah-istilah ini restitusi, segitiga restitusi dan lain sebagainya. Tapi pada dasarnya ini merujuk kembali pada hukuman. Ya, seperti itu kira-kira ilmunya. Bahasanya seperti itu. Hanya diperhalus. Restitusi itu adalah bagaimana guru menciptakan kondisi siswa sehingga dia bisa memperbaiki kesalahannya sendiri. Seperti itu kira-kira Ibu, kalau bisa diterjemahkan arti dari restitusi itu. Nah, sehingga kita bukan jadi penghukum. Ini. Jadi sekali lagi saya berharap sebenarnya bukan saya ingin bertanya, saya ingin memberikan masukan kepada Ibu Lin. Sekiranya Ibu Lin bisa koordinasi dengan Ibu Kepala Sekolah, kemudian kita rapatkan bersama intern kita, kemudian kita undang orang tua wali murid. Kita buat keyakinan sekolah. Kalaupun di kelas 2 ada keyakinan kelas, di SDN 2 kita buat keyakinan sekolah atau kesepakatan bersama dengan orang tua wali murid. Supaya tidak ada intervensi dari luar. Karena kita sudah sendiri yang sepakati. Boleh kita seperti itu Ibu ya? Harus. Ya, dan itu harus. Kemudian untuk penularan budaya positifnya ini memang sangat menarik sekali. Dan kami alhamdulillah hari ini dapat ilmu dan insya Allah sebagaimana yang hadis-hadis ya, sebagaimana sampaikan walaupun hanya 1 ayat ya. Dan itu akan kami ingat ya. Dan terakhir saya ayaskurullah man la yashkurun nas. Barang siapa seseorang tidak dikatakan bersyukur kepada Allah kalau tidak tahu berterima kasih kepada manusia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih pernyataan dari Bapak Yolis. Nah, inilah yang saya harapkan dari awal tadi saya sudah menyampaikan. Saya berdiri di sini bukan karena saya menggurui Bapak Ibu guru yang lebih hebat dari saya. Tanpa Bapak Ibu guru saya tidak bisa berdiri di sini. Dan itulah yang saya sudah sampaikan tadi. Sini seorang sharing
kerjasama dan kolaborasi di hal yang aktual. Iya. Dan harus, bukan karena kemarin itu jadi perdebatan di kolaborasinya Tora, jangan cuma guru yang buat di dalam kelas, harus dengan orang tua. Karena ini kerjasama kita membangun karakter anak, bukan cuma dalam hal tindakan, memang dari hati mereka. Nah seperti itu, memang saya juga akan bukan membantu, memang harus saya mau tidak mau itu ibu guru di dalam kelas, saya masuk di dalam kelas, membuat keyakinan kelas saya harus ada. Bukan saya cuma sekedar sampaikan ini, lalu saya biarkan kamu deken. Alhamdulillah inilah yang kami sharing dengan CGP lain, tantangan apa yang masing-masing kami guru penggerak kami hadapi di dalam sekolah. Jelas kerjasama, ya, jelas kerjasama. Alhamdulillah melihat respon dari Bapak Ibu guru, terima kasih yang sedalam-dalamnya dari saya. Mungkin saya kemarin kepala sekolah selalu menyemangati, semangat ibu kasih sampai apapun yang akan terima. Iyo saya supasa, orang terima dengan tidak, yang penting yang ada pas saya suka sampai kamu terima dengan tidak. Tapi ini saya tidak, saya telan kembali itu mungkin ludah yang saya sudah buat, saya akan telan ulang karena alhamdulillah ternyata itu cuma saya punya halusinasi. Ternyata ada yang mau membantu saya dan antusias Bapak Ibu untuk menerapkan apa yang saya sudah dapat, saya sudah sampaikan. Dan ini harus, bukan karena saya menggugurkan tugas saya di modul 1.4. Dan seharusnya ini, kalau yang lain saya lihat di YouTube, orang cuma sekedar buat video tanpa ada sosialisasi ke guru dan kepala sekolah. Dan ini memang harus diterapkan umumnya di sekolah. Nah, yang saya sekarang dulu di kelas, karena kalau di sekolah itu memang mungkin Pak Yolis nanti orang konfirmasi sama-sama dengan ibu kepala sekolah dengan bagaimana orang tua. Cuman kalau kita sebagai guru kelas mungkin boleh orang undang karena ada minimal siswa cuma 12 orang, berarti cuma 12 orang tua. Nah, berikut. Nah, ya pertanyaan tadi terima kasih. Intinya dalam penerapan disiplin kita harus berpegang pada restitusi segitiga, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, keyakinan kelas. Untuk lebih memahami nanti kita sharing secara supaya tidak terlalu tegang karena waktu juga kasihan yang mau sholat Jumat. Nah, kita dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among, sebagai posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga sesi belajar kita hari ini membawa manfaat sehingga belajar profil Pancasila akan kita bisa terapkan di sekolah kita tercinta ini. Salam merdeka belajar. Sekian dan terima kasih atas keikhlasan Bapak Ibu guru mendengarkan saya, dan kita sama-sama nanti ambil waktu kapan kelas mana yang akan menerapkan keyakinan kelas, kita sama-sama akan buat. Sebelum ditutup kembali ke slide sebelumnya, boleh? Itu yang dimaksud dengan among ini apa? Among kita di situ kita berpihak pada anak. Kan kemarin kita itu semua yang kita terapkan berpihak pada guru, supaya orang guru, guru bagus, dia menerapkan disiplin ini. Ini tidak kembali kita anak yang harus orang anak yang harus orang bangun menjadi baik, bukan karena orang pencitra mau jadi baik. Oh, karena ibu guru ini dia jadi gagah begini karena ibu guru ini.
Dengan sebagai among kita mengambil posisi kita di posisi kontrol kita sebagai manajer, bukan penghukum, bukan sebagai teman. Boleh juga kita saling kaitkan. Kita tapi yang mungkin di sini teman, pemantau dengan manajer. Kalau mungkin kita pemantau, kita akan kewalahan sendiri karena anak kita mau pantau dia tiap hari. Tidak menutup kemungkinan sendiri tidak hadir di sekolah. Diibulin pe anak kemarin yang dia bilang begini, ternyata nanti ada diibulin baru dia mendengar. Nanti karena nanti dipantau oleh gurunya itu. Nah, paling bagus kami juga kemarin ini yang CGP baru mendengar ini manajer, dan ini yang jadi perdebatan kemarin di kolaborasi. Ada yang bilang jujur kemarin yang sudah kolaborasi sekabupaten, seprovinsi ada 100 lebih peserta CGP. Ada yang memang bertentangan dengan instruktur. Dia contoh di rumahnya, Birman, dia bilang anak saya, anak yang di Birman itu, dia ambil dengan militer, dia punya disiplin. Pukul di sekolah, pukul di sekolah, sampai di sekolah kata dia jadi bagus. Tetap ini ada dia lihat DP instruktur ini, tetap dia, kita sebagai guru itu dia ajar ke ini manajer. Jangan, walaupun itu ada dari sisi positif, dia mau jadi baik. Karena itu Bapak bilang mau terapkan ini manajer, tetap saja itu penghukum itu dia jadi disiplin. Tapi mungkin sedangkan saya jujur, jujur saya, jujur kemarin. Bapak Ibu Guru, terima kasih tadi kita sudah mendengarkan tentang pemaparan diseminasi tentang budaya positif yang telah saya sampaikan, dan tadi Bapak Ibu Guru sudah menanggapi dengan begitu antusias dengan materi apa yang saya berikan tadi. Semoga Bapak Ibu Guru yang ada di sekolah ini kita sama-sama bisa menerapkan budaya positif yang seperti yang saya sampaikan pada beberapa menit lalu. Dan terima kasih kepada Pak Yolis yang begitu antusias dan memberikan solusi maupun masukan kepada saya. Dan diseminasi ini juga akan kita laksanakan bersama-sama dengan orang tua wali murid. Khususnya kita masing-masing kelas harus mengundang Bapak Ibu wali siswa agar kita bisa bekerja sama dengan mereka untuk penerapan budaya positif yang ada di sekolah ini. Jadi budaya positif yang telah kita bahas tadi, setidaknya harapan kita untuk ke depan anak-anak kita yang kita impikan menjadi anak-anak yang seperti apa, dengan mengharapkan anak-anak yang berdimensi profil Pancasila semoga akan terwujud. Dan Bapak Ibu Guru, saya tetap mengharapkan dukungan serta kolaborasi kerjasama yang baik dalam meningkatkan pembelajaran yang ada di sekolah ini melalui disiplin positif tadi. Bapak Ibu Guru yang hebat, saya juga masih terus mengharapkan kolaborasi yang sama demi terselesainya kegiatan CGP saya yang setidaknya masih memerlukan waktu sekitar 6 bulan akan datang. Bapak Ibu Guru hebat, saya sangat mengharapkan kerjasama yang baik, kolaborasi yang baik dalam mengimplementasikan apa yang saya dapat dari kegiatan Diklat Calon Guru Penggerak. Bapak Ibu Guru yang hebat, yang saya hormati, demikianlah
kegiatan diseminasi pada siang hari ini kita laksanakan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga SDN Luo ke depannya akan lebih baik dari yang kemarin. Lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.